Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil meringkus 2 orang pelaku yang merupakan spesialis pencuri sepeda gunung dan kerap beraksi di Kota Malang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 15 unit sepeda gunung hasil kejahatan kedua pelaku. Dua pelaku yang berhasil diringkus polisi yakni Alan Syahroni berusia 27 tahun warga Jalan Klayatan Sukun dan Heno Luwono berusia 30 tahun warga Jalan Kelut Klojen Kota Malang. Dua pelaku yang merupakan spesialis pencuri sepeda gunung dan kerap beraksi di Kota Malang ini ditangkap pada Sabtu 14 Agustus lalu. Saat itu polisi yang mendapat laporan dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap keduanya di rumah masing-masing. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga menyita 15 unit sepeda gunung yang berhasil dicuri. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Tinton Yudari Yambodo mengatakan, kedua pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Keduanya diketahui sudah 30 kali melakukan aksi pencurian sepeda gunung di Kota Malang. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku mencari sasaran dengan mengincar sepeda gunung warga yang terparkir di depan rumah. Melihat situasi sepi, mereka mengambil sepeda korban dan langsung kabur. Setiap kali melakukan aksi, barang hasil curian dijual ke daerah Jawa Tengah dengan kisaran harga 5 hingga 6 juta rupiah. Akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku akan dijerat pasal 363 Jungto pasal 65 dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya dia juga seorang residivis di perkara yang sama, yaitu pencurian sepeda. Keluar tahun 2018. Mereka keluar baru tahun 2018, kemudian setelah keluar dari 2018, istirahat sebentar, kemudian dia melakukan aksinya kembali. Dari tahun 2019 hingga sekarang dia kurang lebih hingga 30 TKP. TKP-nya adalah di daerah Blimbing, sebagian besar banyak di daerah Blimbing dan Lowaru. Kemudian tersangka inisial AS yang kita berhasil amankan pada 14 Agustus 2021. Kemudian HL sekitar tanggal 14 Agustus 2021. Kemudian kita lakukan pengembangan sehingga kita berhasil mendapatkan kurang lebih 15 sepeda. Sementara Polresta Malang Kota juga langsung mengembalikan sepeda gunung milik warga yang hilang akibat dicuri kedua pelaku. Warga mengaku senang karena barangnya ditemukan dan dikembalikan polisi. Biasanya juga saya kendarai untuk istri saya. Simon Alfredo melaporkan. Pemindahan pasien COVID-19 yang isolasi mandiri ke isolasi terpusat secara masif gencar dilakukan oleh petugas TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Sejauh ini, sebanyak 500 lebih pasien yang dipindahkan ke isoter. Pemindahan pasien yang isoman ke isoter berdampak positif dan berhasil menekan kasus COVID-19 Kota Malang. Kasus COVID-19 di Kota Malang mulai menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan semua pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah dipindahkan ke isolasi terpusat maupun di rumah sakit. Pemindahan pasien yang isoman ke isoter maupun rumah sakit gencar dilakukan secara masif. Setiap harinya sebanyak 50 hingga 70 pasien yang isoman dipindahkan ke isoter. Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Letkol Armet Ferdian Primadona mengatakan bahwa pemindahan pasien isoman ke isoter yang dilakukan secara masif terbukti memberikan dampak positif dalam menurunkan kasus persebaran COVID-19 di Kota Malang. Sebelum tanggal 12, jumlah warga yang isoman total sebanyak 1.000 lebih. Namun saat ini turun di kisaran 100 orang atau pasien. Sedangkan dari tanggal 16 Agustus hingga 26 Agustus, total sebanyak 500 lebih pasien isoman yang telah dipindahkan ke isoter maupun rumah sakit. Pemindahan pasien isoman ke isoter juga sangat efektif memutus rantai penularan COVID-19. Dengan dipindahkannya pasien yang positif dapat memutus persebaran COVID-19 di kalangan keluarga maupun tetangga. Sementara masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Kita selama ini dalam waktu kurun dari tanggal 14 sampai sekarang sudah memindahkan 500 orang ya, ke isolasi terpusat maupun ke rumah sakit.
Dan ini memberikan dampak yang luar biasa, di mana kasus aktif setiap harinya terjadi penurunan karena orang-orang yang terpapar, ya, setiap kita mendapatkan data setiap sore orang yang terkonfirmasi positif besoknya akan segera kita pindahkan sehingga orang tersebut tidak menularkan ke orang lain, ya. Apakah ada kendala? Ya ada, pasti ada yang menolak segala macam, alasannya sudah dirawat oleh keluarganya, sudah dirawat oleh dokter, ya. Saya berikan lagi pengertian pada warga sekalian, khususnya di Malang Raya, bahwa pemindahan isoman ini tujuannya baik untuk tidak memberikan penularan yang lebih besar kepada lingkungan di keluarga, tidak menular ke tetangganya, tidak menularkan kepada teman-temannya. Saya ada isoman di rumah, saya tidak yakin semuanya bisa isoman di rumah. Pasti suatu saat dia akan keluar, minimal beli makan atau apa pasti akan keluar, ya. Nah ini juga secara tidak langsung akan menularkan ke rekan-rekannya, ke teman-temannya. Simon Alfredo melaporkan. Transaksi jual beli di Pasar Hewan Tumpang masih cenderung sepi setelah perayaan Idul Adha 2021. Masih sepinya transaksi ini diduga karena masih terdampak pandemi dan perpanjangan PPKM level 4. Sementara untuk harga hewan mengalami penurunan dan relatif stabil. Beginilah yang terlihat di kawasan Pasar Hewan Tumpang, Kabupaten Malang. Aktivitas penjual dan pembeli di pasar hewan ini sudah terlihat ada peningkatan setelah Idul Adha, walaupun transaksi jual beli masih cenderung sepi. Setelah Idul Adha, harga kambing dan sapi mulai ada penurunan dan kembali ke harga normal dan saat ini cenderung relatif stabil khususnya untuk harga kambing. Di Pasar Hewan Tumpang, untuk transaksi jual beli kambing terlihat lebih ramai karena banyak warga yang datang untuk membeli kambing berukuran sedang yang akan dipelihara menjelang perayaan Hari Besar. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, kondisi pasar pada saat pandemi sangat terdampak, terlebih ketika ada penyekatan jalan, khususnya pedagang atau pembeli dari luar kota. Di lokasi terlihat area Pasar Hewan Tumpang dipenuhi kambing dan sapi untuk bertransaksi jual beli. Harga kambing ukuran sedang saat ini di kisaran Rp2.200.000 untuk jantan dan Rp1.500.000 untuk betina. Harga ini sudah termasuk kategori harga normal. Para pelaku pasar berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga pasar bisa kembali ramai seperti sebelum pandemi. Ya sih masih agak lumayan, agak banyak. Ya. Kalau harga juga masih stabil. Nah, kalau sapi harganya menurun dikit, Ya. peminatnya yang berkurang. Oh gitu Pak ya. Tapi untuk kambing masih lumayan Pak ya? Kalau kambing masih lumayan ya, terutama yang laki-laki yang kecil-kecil itu masih lumayan. Masih stabil Pak ya harganya? Ya, stabil. Pak kalau kambing kok bisa stabil kenapa Pak? Banyak peminatnya bagaimana? Ini kalau musim kayak gini kan banyak orang yang beli kecil-kecil itu Ya. untuk persiapan hari besar. Hari Oh. raya Idul Adha itu, nah itu persiapan kayak gitu. Soalnya kalau perempuan enggak gitu lah. Laki memang masih Ya. bagus harganya, Ya. itu semua nyetok untuk hari Besar. raya Idul Adha itu ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Permintaan bunga hias masih belum ada peningkatan signifikan dan masih cenderung sepi, sehingga bunga banyak yang tidak terserap ke pasar dan terbuang. Turunnya level PPKM di Jakarta dan Surabaya tidak serta-merta berdampak pada meningkatnya permintaan bunga hias. Membaiknya kondisi beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya yang status PPKM-nya turun level dari 4 ke 3, masih belum berdampak langsung pada meningkatnya kiriman permintaan bunga hias asal Kota Batu. Permintaan bunga hias masih biasa dan cenderung sepi sangat dirasakan oleh para petani di kawasan Gunung Sari, Kota Batu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus ada perpanjangan, walaupun penyekatan jalan untuk mobilisasi kendaraan sudah mulai ada kelonggaran di berbagai wilayah. Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali menjadi kota tujuan pengiriman bunga asal Kota Batu. Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, sampai saat ini permintaan belum ada peningkatan ke beberapa kota besar, sementara stok bunga masih mencukupi karena resepsi pernikahan masih sangat dibatasi. Di lokasi kawasan pertanian bunga Gunung Sari dan sekitarnya terlihat stok bunga masih cukup tersedia, dan di beberapa tempat lainnya terlihat bunga untuk hiasan resepsi pernikahan tidak terserap ke pasar sehingga banyak terbuang. Kiriman selama musim pandemi COVID-19 ini agak semakin kurang karena disebabkan ya ada itu loh pembatasan untuk mobilisasi masyarakat itu
Jadi oleh pemerintah itu dilarang lah, masyarakat juga petaninya juga itu pedagangnya itu menyadari, jadi tidak begitu jalan lah, permintaan masih kurang disebabkan apa? Pada pandemi setahun yang lalu itu kan banyak yang petani itu mengeluh Pak, mengeluh itu karena apa? Bunganya dipelihara dengan baik, ya permintaan kurang disebabkan karena apa? Ada pembatasan untuk transportasi. Iwan Dikmawan melaporkan. Meski tak lagi muda, seorang tukang sol sepatu di Kota Malang tetap bersemangat menekuni pekerjaannya di tengah pandemi COVID-19 dan PPKM yang masih terus berlangsung. Sulhan yang telah 6 tahun menekuni profesi sebagai tukang sol sepatu setiap hari berangkat bekerja mulai jam 10 pagi hingga selesai jam 5 sore. Ia mengaku bahwa di tahun ini makin jarang orang datang untuk memperbaiki sepatunya. Jika dulu sebelum pandemi Sulhan bisa menerima hingga 5 pasang sepatu atau lebih untuk diperbaiki, sekarang hanya 3 pasang sepatu saja. Sulhan juga hanya bisa pasrah dan terus bersyukur walaupun di tengah pandemi dan jarang orang yang datang untuk memperbaiki sepatu, tapi masih bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Ia berharap pada pemerintah untuk selalu memperhatikan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, dalam perekonomian di masa pandemi ditambah perpanjangan PPKM level 4. Sampai sekarang ada PPKM, ya mulai merintis, mulai ada lagi pekerjaan, jalan 4, 5, nanti 10. Ya kadang masih ada sepinya, terus mulai agak lambat sekarang, kadang 5, 6, 5, terus kalau lumayan. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial Kota Batu menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2021. Bertempat di rumah Dinas Wali Kota Batu, Pemkot membagikan sarana prasarana bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko secara langsung di pendopo rumah Dinas Wali Kota Batu. Bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana yang berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha keluarga penerima manfaat sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri mengatakan, peralatan yang diberikan berdasarkan pengajuan sesuai usaha yang dijalani. Ada 20 peralatan penunjang sesuai usaha KPM, mulai dari kompresor untuk tambal ban, alat pemintal bagi usaha pot cabut, dan peralatan memasak untuk yang memiliki usaha catering dan penjual makanan keliling. Ia menambahkan saat ini jumlah KPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena sejumlah anggota telah graduasi mandiri atau berhenti kepesertaan karena ekonomi sudah meningkat. Untuk tahun ini yang masih menjadi anggota PKH sejumlah 3.725 dan yang telah graduasi mandiri ada 384 orang. Kita menyerahkan penyerahan bantuan sosial berupa peralatan dan fasilitas kepada para KPM, keluarga penerima manfaat program Keluarga Sejahtera, yaitu graduasi mandiri sejahtera, ini berjumlah 20 orang. Ini diserahkan kepada masing-masing KPM. Sementara itu, Wali Kota Batu berharap bantuan yang diberikan dapat meningkatkan usaha yang sedang dijalani keluarga penerima manfaat. Diharapkan fasilitas dari pemerintah ini bisa bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang berkah, sehingga perekonomian bisa meningkat. Ya, alhamdulillah ini Dinas Sosial sekarang memberikan fasilitas berupa alat-alat yang diperlukan oleh warga yang masuk pada daftar DTKS yang mempunyai usaha. Yang mudah-mudahan usaha ini bisa berjalan lancar, besar, yang kemudian akhirnya warga ini sudah keluar dari DTKS, jadi bisa mandiri
yang hidupnya lebih sejahtera. Saya berharap bukan hanya usahanya besar, tetapi warga yang dibantu ini juga bisa membantu warga yang lain yang membutuhkan pekerjaan. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Event Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 cabang olahraga para layang akan berlangsung 30 September mendatang di Papua. Untuk memperebutkan gelar juara, atlet para layang Jawa Timur terus memaksimalkan latihan di Gunung Banyak, Kota Batu. Cabur para layang merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Jawa Timur untuk meraih juara umum dari total 37 cabur yang akan dipertandingkan. Sebanyak 8 atlet para layang Puslat Jatim akan diberangkatkan untuk berlaga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, yang jadwalnya akan digelar pada 30 September 2021 untuk cabur para layang. Adapun 8 atlet para layang Puslat Jatim tersebut diantaranya adalah Jafro Megawanto, Joni Effendi, Roni Pratama, Permadi Chandra, Rizky Darmawan, Gigih Iman, Rika Wijayanti, dan Ike Ayu. Untuk menghadapi PON ke-20 Papua, berbagai persiapan dilakukan oleh atlet para layang yang berasal dari Kota Batu dan Malang tersebut, seperti latihan resmi yang dilakukan di Gunung Banyak, Kota Batu. Salah satu atlet para layang asal Kota Batu, Jafro Megawanto, menyampaikan persiapan latihan mengikuti kelas yang dipertandingkan dalam PON 20 Papua, di antaranya kelas solo, kelas akurasi, kelas tandem, eksi solo, eksi tandem, dan putra-putri. Jafro juga mengaku meski dirinya dan sejumlah atlet lainnya belum mengetahui kultur alam yang akan dihadapi nanti, namun Jafro yakin target juara umum seperti tahun 2016 lalu dapat diraih di PON 20 Papua kali ini. Bulan-bulan ini memang lagi persiapan untuk mempersiapkan kejuaraan di Pekan Olahraga Nasional yang dilaksanakan di Papua. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah latihan di sini. Persiapan teknisnya kita ya meliputi yang dipertandingkan, ada kelas akurasi solo, terus ada akurasi tandem, ada juga eksi solo, eksi tandem, putra-putri. Pelatih tim para layang Puslat Jatim Sugeng Santoso menjelaskan, tempat latihan cabang olahraga para layang dipusatkan di Gunung Banyak, Kota Batu, karena merupakan tempat terbaik yang memiliki kultur alam yang bagus dari segi cuaca, hembusan angin, hingga lokasi penerbangan dan landasan. Diketahui tim para layang Puslat Jatim nantinya akan bersaing dengan tim DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Papua. Pertama memang home base-nya di sini. Jawa Timur tempat yang terbaiknya juga di sini. Sehingga ini cikal bakal para layang Jawa Timur ya di sini juga. Iya. Sehingga kita pilih tempat ini. Yanto Yancung melaporkan.